posisi wapres nanti, kader NU ini tidak hanya menjadi pelengkap penderitaan, tapi juga ikut menentukan kebijakan. Itulah bedanya Gus Muhaimin. Di samping kompeten ya jelas, karena berpengalaman di eksekutif, kementerian, berpengalaman di legislatif, wakil ketua DPR RI, wakil ketua MPR. Satu lagi, punya power. Ini yang tidak dimiliki oleh kader NU yang lain. Maka saya sering mengatakan kalau dalam bahasa pesantren, kita nyari wakil presiden ini yang fa'il. Fa'il itu subjek. Jangan NU hanya menjadi maf'ul, selalu menjadi objek saja. Hanya dieksploitasi ketika pemilu, pilihan-pilihan. Tapi begitu sampai pada akhirnya, kader NU tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, alias hanya dorong mobil mogok. Nah, ini sudah cukup lah, sudah cukup pengalaman itu. Maka saatnya Gus Muhaimin ini maju bersama Pak Anies, dan alhamdulillah pasangan ini sudah mendeklarasikan diri sebagai dwi tunggal. Artinya presiden dan wakil presiden nanti kalau terpilih ini merupakan satu kesatuan. Program visi disusun bareng, juga nanti dieksekusi, pelaksanaannya juga tentu hasil kesepakatan beliau berdua. Ini yang kita inginkan ke depan, karena tentu tantangan Indonesia ke depan semakin berat. Nah, ini yang menjadi tagline perubahan kita. Ini juga yang harus dipahami oleh masyarakat, karena hari ini banyak yang melesetkan. Awas perubahan nanti menjadi khilafah. Awas ideologi Pancasila mau digusur. Ini jelas tidak mungkin. Jelas tidak mungkin. Karena Pak Anies ini cucu dari Pak R. Baswedan. Kakeknya itu dulu pahlawan nasional, termasuk berjuang mendirikan NKRI. Gus Muhaimin juga begitu. Kakeknya Gus Muhaimin, buyutnya itu Mbah Bisri Samsuri, itu juga pahlawan nasional, ikut berjuang berdarah-darah untuk kemerdekaan Indonesia. Pasangan Anies Muhaimin ini adalah penerus para pahlawan, tidak mungkin mengkhianati NKRI ini. Dalam kaidah fikih jelas disampaikan bahwa al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini yang dipegang oleh kita. Al-muhafadzah, pertahankan nilai-nilai kebaikan, program-program yang baik, tinggalannya orang tua kita. Apa yang ditinggalkan oleh Founding Fathers, Bung Karno, dilanjutkan Pak Harto, dilanjutkan setelah itu Pak Habibie, Bu Mega, Pak SBY, sampai Pak Jokowi. Tentu banyak yang baik. Ini harus kita pertahankan. Kita ditinggali ideologi Pancasila, ditinggali NKRI, ditinggali Undang-Undang Dasar 45, harus kita pertahankan. Program-program presiden yang awal, yang masih relevan, kita pertahankan. Tetapi wal akhdhu bil jadidil aslah, kita juga harus siap dengan perubahan. Nah, masa harga beras naik terus seperti ini mau dipertahankan? Tata niaga ekonomi yang beras naik tapi petani melarat, budaya impor seperti ini kan harus kita rubah. Harus yang lebih baik, yang mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan petani. Terus pendidikan hari ini menjadi barang yang mahal. Bahkan sistem tiap tahun, tiap periode ganti-ganti terus, zonasi PPDB, ini kan menyulitkan masyarakat. Dan juga masyarakat, anak-anak bangsa ini banyak yang potensial, tetapi tidak mendapat kesempatan pendidikan yang layak. Nah, ini harus kita rubah ke depan. Termasuk di dalamnya tentu perjuangan kita untuk pendidikan agama, baik di pesantren maupun agama yang lain. Ini juga harus dikasih prioritas. Karena
nilai-nilai akhlak, moralitas ini harus menjadi panglima untuk anak-anak muda. Maka program-program pesantren, jangan lagi pesantren menjadi istilahnya anak tiri dalam sistem pendidikan nasional.